Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima awlika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah masuk ketemu lagi di Majelis Al-Quran yang mulia. Mudah-mudahan bulan jenengan angsal syafaatipun Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ya alhamdulillah, kita memasuki ayat 18 nggih. Oh, sudah ya. Sakniki 19 ketemu nggih. Surat Ali Imran ayat 19, di mana di surat ini dikatakan sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab suci kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena
hasud, karena sifat iri hati, karena kedengkian di antara mereka, maka barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ini ayat 19. Mari kita baca gantian kulurien nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Jangan lupa nun mati ketemu dal itu ikhfa, samar, dengung nggih. Jangan indal, jangan begitu. Indallahil Islam. Ya, kita ulangi lagi nggih. Innad dina indallahil Islam. Coba. Innad dina indallahil Islam. Ya, non mati ketemu dal atau tanwin ketemu dal, non mati atau tanwin ketemu dal, sama. Ya, hukumnya ikhfa. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa. Ta ulangi. Wa makhtalafal ladzina. Coba. Kho mati. Kho khi khu bakh. Kho khi khu bakh. Wa makhtalafal ladzina. Utul kitaba illa. Utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilm. Mim ba'di ma ja'ahumul ilm. Mim di atasnya nun itu sampai ada nun, ada mim kecil lerasnya. Ada mim kecil di atasnya nun. Nah, itu pertanda bahwa nun mati ketemu ba itu ya, yang biasa kita dengar sebagai iklab, itu mingkem. Nun mati ketemu ba itu disuruh mingkem, makanya dikasih mim. Mim ba'di, mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghya. Coba. Mim ba'di ma ja'ahumul
ilmu baghya. Nah, teman lihat iyanya bagyam, nah, karena iyanya tanwin. Tanwin atau nun mati sama. Nun mati atau tanwin sama. Begitu tanwin ketemu ba, ya sama dengan mim mati ketemu ba di atas tadi, di sebelumnya. Bagyam bainahum. Coba. Bagyam bainahum. Lagi. Bagyam bainahum. Nah, kita diulangi dari min. Mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum. Kuat. Coba. Mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum. Ya. Jadi hukumnya nun mati ketemu ba sama dengan tanwin tanwin ketemu ba, sama persis. Sama persis. Wa may yakfur bi ayatillahi. Coba. Wa may yakfur bi ayatillahi. Fa innallaha sari'ul hisab. Fa bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Lagi. Bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ya, baik. Kita artikan dulu ayat 19. Innad dina, sesungguhnya agama, indallahi, di sisi Allah, al-islamu, yaitu hanya agama Islam. Di sisi Allah agama iku hanya agama Islam. Makanya semua Islam. Dari Nabi Adam Islam, Nuh Islam, Idris Islam, semua Islam, semua Islam. Nabi Musa Islam, Nabi Isa Islam, semua Islam. Kenapa? Karena innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah bagi siapapun yang namanya makhluknya Allah, Tuhannya pasti Allah. Tuhannya pasti Allah. Pasti. Adapun kok banyak melenceng, ya itu karena melenceng sendiri, bukan dilencengkan, tapi melenceng sendiri. Pun wa makhtalafa lan tidak berselisih siapa? Alladzina, orang banyak, utul, yang memiliki atau yang diberi alkitabah,
Alkitab, baik itu berupa lembaran-lembaran, ya, berupa lembaran-lembaran sufi Ibrahim, lembaran Nabi Ibrahim, wa Musa, dan lembaran Musa ditambah dengan Taurat. Ya, soalnya isinya Taurat itu ya perjanjian lama, ya, Ten Amendment. Ya, itu ditambah dengan suhuf, lembaran, ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya kan, pernah dengar ayat itu? Ketika sabbihis dibaca Al-A'la, pasti di akhir itu ketemu dengan suhufi Ibrahim wa Musa. Dulu ada pas Ramadan, saya undangan ceramah subuh, datang telat, diimami oleh takmir. Saya di belakang, entah baris kesekian, karena datang telat. Gak nututin ngimami, datang telat. Tapi sik nututin, mulai rakaat pertama sik nututin. Rakaat pertama yang dibaca imam itu sabbihis, jelas sabbihis. Takbir saya, Allahu Akbar. Karena bacaan imamnya bagus, terlena semua, ambek ngantuk-ngantuk itu terlena. Begitu mau ruku, Allahu Akbar, saya baru tersentak. Loh, kok wis ruku tapi kok enggak krungu suhufi Ibrahim wa Musa. Kemana Ibrahim dan Musa? Ternyata imamnya itu di tengah-tengah surat tadi itu belarah pindah surat ke wasyamsi wa duhaha. Karena di tengah itu ada yang sama. Biasanya qad aflaha man tazakka, dia baca qad aflaha man zakkaha. Sampai ke belakang itu ha itu. Jadi tidak ada suhuf Ibrahim, suhuf Musa, enggak ono. Saya baru tersentak, tersadar, loh, kok gak ono suhuf Ibrahim wa Musa, berarti ini keliru. Belum mulai tadi kok ndak disebut, nyemak, cuma terlena, enak, larut dalam ngantuk pisan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mestine saat begitu kita tegur. Qad aflaha man tazakka. Ono negornya itu. Imam qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Kita cepat-cepat di belakang itu. Qad aflaha man tazakka. Oh, diulangi lagi sama imam nanti. Jangan negornya itu salah Pak Imam, ulangi. Oh, jangan begitu. Karena di dalam sholat tidak boleh ngomong. Ingat ceritanya orang tiga, podo-podo bahlulnya. Satunya ngajak ngomong. Dia jawab, kau boleh ngomong. Berarti kan sama. Ya kan? Cak, nanti aku yo melok yo. Di dia saat sholat itu. Lalu temannya ngomong,
Gak oleh ngomong kita sholat, lo kan? Gak ngomong. Temennya sing ketiga itu, alhamdulillah aku gak melok-melok ngomong. Alhamdulillah aku gak melok-melok ngomong. Dememeng dhewe, padha wae. Padha wae karo gondrong. Makanya dicukur cekak gondrong. Ya Allah. Jadi Alkitab yang dimaksud di sini ya misalnya Taurat, Zabur turun ke Nabi Daud. Nabi Daud itu terkenal ini suaranya ya. Suaranya yang merdu, Masya Allah ya. Suaranya merdu. Nabi Daud itu tidak pernah makan gorengan. Kalau kita kan lagi asik-asiknya dengan goreng. Nggak asa kalau nggak makan gorengan. Apalagi gorengannya enak. Wes. Es misalnya dingin-dingin. Nabi Daud enggak. Jadi suaranya Masya Allah. Konon diceritakan di saat Nabi Daud ini ngaji, moco kitab sucinya, daun rutuh itu mandek. Si ngerungokno apa? Ngaji ini Nabi. Saking merdunya itu, daun gugur mandek sih. Karena kecantol. Oh enggak. Ya, begitu selesai baru. Ini dari mukjizatnya Nabi Daud itu ada pada suara. Banyak orang yang masuk Islam karena suara Nabi Daud. Nabi Daud, Masya Allah. Kemudian apa namanya Alkitab yang dimaksud juga adalah Taurat, di mana Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam yang terkenal dengan Ten Amendment. Ada 10 pokok ajaran yang banyak mereka langgar. Ya Allah, jadi metal lebihan. Terus Injil diterimakan kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Jadi saya ini Rasulnya Allah yang diberi kepada saya kitab suci untuk membenarkan kitab suci sebelumnya. Berarti indat indit ya antara Taurat dan Injil sebenarnya. Tapi itu semua menjadi tidak berlaku ketika Allah menurunkan Al-Furqan, sang pembeda. Apa itu? Al-Qur'an. Maka kitab suci sebelumnya itu sudah tidak berlaku karena sudah disempurnakan lewat Al-Qur'an. Dicabut lagi oleh Allah. Ya, eksistensinya dicabut. Kegunaannya dicabut, ya, sudah tidak ada lagi, ya, kecuali Allah berikan kitab suci yang turunnya berangsur-angsur, ditulis oleh sahabat, dihafal, ditulis ke pelapah-pelapah kurma, ditulis di bebatuan. Masya Allah.
ditulis di tulang-tulang kering, macam-macam dihafal, sehingga pada waktu pembukuan Al-Quran semua dikumpulkan, dicocokkan. Yang mereka tulis di pelapah kurma, di bebatuan, di tulang, kumpulkan semua, dicocokkan dengan yang mereka hafal. Ya. Prosesnya lama ya. Prosesnya lama, diulang-ulang. Lah, sekarang bagaimana kok bisa terurut? Fatihah itu surat pertama, Al-Baqarah surat kedua, Ali Imran surat ketiga, An-Nisa surat keempat, Al-Maidah surat kelima, surat Al-An'am surat keenam, ya, surat Al-Anfal surat ketujuh, surat Al-A'raf ke-8, surat At-Taubah ayat ke-9. Itu kok urut? Nah, itu dari siapa? Sama, itu dari Jibril. Begitu Nabi mengurut di saat Nabi khutmil Quran. Kapan Nabi khutmil Quran? Yang disemak oleh malaikat Jibril dan disuruh urut seperti itu di saat Nabi sholat sunnah, di saat Nabi sholat tarawih, sholat malam pada bulan Ramadan, itu langsung disemak oleh malaikat Jibril. Ono keliru nih, ono lupa nih, disemak langsung oleh malaikat Jibril. Sampai 30 juz itu terurut. Itu bukan ngarang dewe. Ya, bukan. Nah, kemudian Nabi membiasakan, walaupun belum terkumpul, kemudian Nabi membiasakan setiap khutmil Quran itu urutannya begitu. Lah itu dicatat oleh sahabat. Oh, lek ngono. Jadi niru Nabi dari awal itu ini, terus ganti surat ini, ganti surat ini, ganti surat ini, urut seperti yang sekarang. Itu bukan ngarang, tetapi niru apa yang telah diurutkan oleh Rasulullah. Lah pasti Rasulullah itu dari atas petunjuk malaikat Jibril. Ini sehingga Umar itu berpikir, waduh, ini kalau tidak segera dibukukan, sementara yang hafal-hafal Quran itu perang, terbunuh, banyak yang terbunuh ketika berperang ya, dengan orang kafir dibunuh. Waduh, ini sudah tinggal sedikit yang hafal Quran. Segera usul kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi pada waktu Nabi wafat, kemudian pergantian kepada Abu Bakar, itu banyak bermunculan orang-orang munafik, orang-orang yang murtad, orang yang kafir. Ada yang ngaku-ngaku Nabi, Al-Kadzab. Jadi banyak persoalan yang muncul, sehingga banyak peperangan, sehingga banyak yang gugur pada waktu itu. Akhirnya saat Umar menjadi khalifah, dimulailah pembentukan panitia pembukuan Al-Quran. Dipilihlah Zaid bin Sabit sebagai sekjen, sekretaris untuk nulis itu. Alhamdulillah berhasil. Pada waktu itu yang sampai sekarang teksnya masih ada di museum, teks Al-Quran itu dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan. Masya Allah ya. Nah, itu yang disebut Alkitab di sini. Illa, kecuali min ba'di, min dari
ba'di sesudah apa yang ja'ahumul ilmu, datang kepada mereka al-ilmu, ilmu, ya, ilmu. Bagian karena hasud, bainahum di antara mereka, bagian karena kedengkian di antara mereka. Wa man yakfur, dan barang siapa yakfur yang kufur atau ingkar, tak percaya bi ayatillah terhadap ayat-ayat Allah. Baknya ini bak maf'uliyah, baknya bermakna bak maf'uliyah. Bak itu artinya bak itu banyak, ada bak sababiyah, ada bak maf'uliyah, ada bak biasa yang bermakna dengan. Kalau maf'uliyah itu bermakna terhadap atau kepada. Ada bermakna kalau biasa, yaitu dengan. Wa may yakfur bi ayatillah, dan barang siapa yang ingkar, kufur terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha, fa inna, maka sungguh, innallaha, sesungguhnya Allah, syari, ikut cepat, sangat cepat, al-hisab, membuat perhitungan. Jadi hadirin, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab. Artinya Alkitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, dan suhuf-suhuf yang lain, lembaran-lembaran, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Artinya cepat dalam hisabnya, ya, hisab itu hitungan, bukan menghisap, bukan menghisap, tetapi hisab itu adalah hitungan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kembali, ya. Itu diulangi lagi, nggih? Ulangi lagi. Innad dina indallahil Islam. Coba. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillah
Allah wa man yakfur bi ayati llahi fa inna Allah sari'ul hisab. Jadi besok itu ada juga yang kita kenal sebagai apa itu? Yaumul Hisab. Artinya apa? Hari perhitungan. Perhitungan amal itu loh. Amal ini dihitung, amal kita dihitung, amal itu namanya Yaumul Hisab. Ada hari di mana hari itu hari penghitungan. Ya, ada Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, dibangkitkannya orang-orang dari alam kubur mereka. Yaumul Ba'ts namanya. Yaumul Hisab, Yaumu kemana? Banyak istilah-istilah besok. Yaumul Qiyamah, idza zulzilatil ardu zilzalah, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang luar biasa. Digoncangkan, gunung-gunung berterbangan bagaikan anai-anai kapas, lautan ditumplek, aduh karu-karuan. Kiamat yang begitu dahsyat. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman itu dicabut dulu, tidak nututin huru hara akhir zaman. Huru hara dicabut dulu oleh Allah biar tidak merasakan dahsyatnya kiamat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita angsal syafaatnya Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ubur-ubur ikan laut gorengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.